Halo Sobat Jagat, balik lagi di Jaga Talk bareng sama Novi. Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco. Sebelumnya kita udah bikin video mengenai mahasiswa kura-kura terhadap mahasiswa kupu-kupu tentang persepsinya. Dan sekarang kita akan bikin sebaliknya nih, persepsi mahasiswa kupu-kupu terhadap mahasiswa kura-kura. Dan langsung aja kita kasih space buat narasumbernya perkenalan. Tapi sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih dulu nih sama PT Gajah Mada Wijaya, Unlimited Futsal School, dan Geni Murup sebagai mungkin pendukung atau sponsor kita gitu ya. Tapi sebelum itu kita langsung kenalan aja sama narasumber kita. Boleh kenalan dulu? Halo Sobat Jagat, halo Novi. Halo. Nama saya Arya. Arya. Iya. Nama asal? Asal dari Bogor nih Novi. Oh berarti bukan orang Bandung nih? Bukan, saya anak rantau di sini. Oh tapi di sini di Bandung ngekos berarti? Kos loh. Kuliah doang tapi Enggak, ada kegiatan lain? ada di luar. Oh di luar kampus ya? Iya, di luar kampus. Nah ini kan katanya nih, kita tuh kan mengundang Arya kesini sebagai katanya mahasiswa. Iya, iya. Sebelumnya Arya udah tahu mahasiswa kupu-kupu itu kayak gimana? Tuh, mahasiswa kupu-kupu itu bagi Arya apa ya? Kayak di persepsi Arya itu cuma kayak pulang doang kan ya? Nah, jadi habis kuliah pulang, Iya. kuliah pulang gitu. Nah tapi tahu juga kan mahasiswa kura-kura. Ah, kura-kura itu apa sih? Arya kurang tahu nih. Kura-kura tuh jadi kayak kuliah rapat. Oh, Kebalikannya dari kupu-kupu gitu ya. iya. Nah Arya sendiri bisa apa ya? Maksudnya kayak bener gak sih Arya tuh mahasiswa kupu-kupu menurut pendapat Arya? Kalau dari pendapat Arya sendiri sih, Arya mahasiswa kupu-kupu banget lah. Dia. Banget. Iya. Bener-bener kuliah langsung pulang ya? Iya, kuliah pulang. Pulangnya ke kosan? Langsung ke kosan lah, nggak belok-belok. Bukan kosan pacar? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Kosan sendiri ya? Kosan sendiri tuh. Nah, mau nanya nih aku, kalau misalkan pendapat Arya, ini kan Arya mahasiswa kupu-kupu nih, pendapat Arya terhadap mahasiswa kura-kura tuh apa sih? Kelihatan sama Aryanya gitu? Sibuk kayaknya ya. Sibuk banget kali ya. Kelihatannya sih banget. Iya, kayak waktu istirahat aja kayak susah banget gitu bagi mereka. Iya sih. Iya nggak sih? Bener banget sih. Karena sebelumnya kan kita juga udah bikin video bareng mahasiswa kura-kura nih. Iya. Kata mereka sih emang waktu istirahat itu katanya emang susah banget dan berharga banget mungkin ya. Tapi untuk mahasiswa kupu-kupu berarti lebih banyak waktu istirahatnya dong? Ya, banyak kan sih kayak gitu ya. Kebanyakan istirahatnya? Iya, cuma kan ada di mahasiswa kupu-kupu itu ada dua macam sebenarnya, no. Gimana? Ada yang bener-bener kayak emang tidur dan pulang ke rumah gitu kan. Aha. Ada yang punya kegiatan di luar, no. Oh, Kayak gitu. jadi pulang tuh nggak yang kayak cuman pulang tapi diam gitu ya? Iya. Tapi ada aktivitas lain di luar kampus. Iya, kayak gitu. Arya salah satu yang mana? Aku sih ada kegiatan lain Apa di tuh? luar kampus. Punya usaha juga gitu kan, punya kegiatan, punya organisasi juga sebenarnya di luar kampus kayak gitu. Jadi mungkin kupu-kupu dalam artian yang pulang tapi bukan ke organisasi di kampus mungkin ya. Iya. Jadi ada kegiatan lain yang positif juga di luar. Iya, kayak gitu. Jadi persepsi tentang mahasiswa kupu-kupu yang udah dibahas sama kura-kura kemarin tentang katanya kupu-kupu itu kurang aktivitas, gak ada Waduh. semangat. Waduh, salah. Salah. Kita kayaknya kali 9 deh ke mahasiswa kura-kuranya. Kamu salah persepsi tentang mahasiswa kupu-kupu nih ya. Dan Sobat Jagat, kalian yang udah terdistrik otaknya tentang mahasiswa kupu-kupu yang negatif-negatif, mungkin Arya akan menjelaskan lebih detail bagaimana mahasiswa kupu-kupu sesungguhnya gitu ya. Karena aku juga baru tahu loh tadi ada 2 jenis mahasiswa kupu-kupu. Iya, itu dari pandangan Arya ya. Oh, Pandangan Arya sendiri itu langsung ada dua. Nah terus positifnya nih, menurut Arya positifnya jadi mahasiswa kupu-kupu itu apa sih? Kalau positifnya dari segi apa dulu nih, Nok nih? Dari mungkin apa ya, dari segi waktu, terus dari segi manfaat untuk apa ya, manfaat untuk pengalaman dan lain-lainnya lah gitu. Kalau positif dari segi waktu untuk pribadi ya enak. Kita bisa kerja, kita bisa keluar, kita bisa kayak mengerjakan sesuatu seenak kitanya aja gitu kan. Nggak terpacu kita harus misalkan jam segini harus kesini, jam segini harus ngerjakan ini gini enggak. Jadi ibaratnya kayak free aja gitu, lebih free. Jadi Kayak fleksibel mungkin ya kalau lebih pembayaran, fleksibel kayak gitu. karena diri sendiri yang ngatur ya. Iya. Kalau mahasiswa kura-kura kan kebanyakan ditentuin mungkin sama si organisasi di kampusnya gitu ya. Iya. Nah terus kalau misalkan positifnya dalam hal lain yang Arya tahu gitu, selain dalam hal waktu. Kalau hal lain sih kayak relasi kita lebih luas mungkin ya dibandingkan kampus mungkin.
kayak gitu. Nah, berarti katanya sebenarnya ini ada persepsi yang sama nih antara kupu-kupu dan kura-kura, memiliki relasi yang luas. Tapi mungkin dalam circle yang berbeda nggak sih? Iya, berbeda-beda. Beda circle tapi tetap mendapatkan relasi gitu. Tapi kan kalau di kampus kan circle-nya itu ya kayak di kampus dalam itu kan misalkan satu kampus. Misalnya ilmu komunikasi gitu kan, kayak jurusan Aren ya, ilmu komunikasi, semuanya ilmu komunikasi gitu kan semuanya. Atau yang seputaran kampus-kampus itu. Sementara kalau misalkan di luar itu banyak, mulai dari yang kuliah, yang nggak kuliah, yang sekolah, yang nggak sekolah, itu semuanya tuh gabung gitu. Oh, jadi ada lebih luas secara sudut pandangnya juga ya. Iya, Jadinya bisa bertukar pikirannya juga lebih jauh lah ya, iya, lebih luas gitu. Enggak yang terus-menerus menurut mahasiswa ilmu komunikasi gitu. Apalagi iya, mungkin yang masuknya ke himpunan-himpunan kan biasanya dia sesama jurusannya gitu ya. iya, benar banget itu Mbak Fitri itu. Tuh. Nah, terus nih, kegiatan mahasiswa kupu-kupu itu apa aja sih? Kegiatan kayak gimana ya? Kan tadi ada 2 jenis nih kupu-kupu. Iya. Nah, jelasin aja kegiatan kupu-kupu yang satu dan kupu-kupu yang satunya ini nih. Coba mulai jelasin aja. Ini dari sudut pandang Arya ya. Ya. Arya juga bisa masuk ke 2 kategori itu tuh. Yang pertama, kupu-kupu yang menemani kupu-kupu. Pulang, makan, tidur, pulang, makan, tidur, pulang, makan, tidur. Udah kayak gitu aja. Yang kedua, nah itu biasanya terjadi kalau misalkan di hari-hari weekend atau hari-hari yang dekat weekend gitu ya. Kita pulang, kita punya kayak, kan Arya punya usaha nih. Ya. Arya pribadi punya usaha kayak menyewakan apartemen kayak gitu ya. Nah, weekend itu kan ramai ya tuh. Jadi kita pulang, kita harus mindset kita tuh misalkan ini weekend nih, misalkan ada yang menyewa atau kayak gimana, kita harus rapi-rapi harus kayak gimana gitu kan, harus mempersiapkan semua room kayak gitu-gitu. Oh, jadi tergantung aktivitasnya tuh nggak harus selalu makan tidur ya, tapi Iya. ada aktivitas lain di jenis kupu-kupu yang lain ya. Iya, iya kayak gitu. Jadi ada 2 jenis kupu-kupu nih Sobat Jagat. Yang satu emang pulang benar-benar pulang, makan dan kayak gitu. tidur. Yang satu lagi pulang tuh sebenarnya karena ada kegiatan lain di luar. Iya. Gitu. Jadi dua-duanya tetap ada manfaatnya ya. Iya, ada manfaat. Ada manfaatnya, yang satunya dapat manfaat dari luar karena waktunya lebih fleksibel dan lain-lain, dan satunya lagi mungkin ada manfaat untuk istirahatnya lebih banyak. Iya, kayak gitu. Misalnya kesetresan kampus ya. Iya, kampus udah set lah. Buset, Capek banget lah. Tapi banyak yang bilang katanya mahasiswa kupu-kupu tuh kebanyakan introvert. Emang iya ya? Enggak sih. Arya pribadi nggak introvert, Arya extrovert malah. Oh iya. Iya. Arya di luar itu join beberapa organisasi ya. Organda, mulai dari volunteeran, organda dan lain-lain ada gitu. Kalau misalkan Arya sendiri tidak tertarik untuk mengikuti organisasi kampus selain dari relasinya yang itu-itu aja, tuh ada hal lain nggak? Kalau dari Arya sendiri sih, kenapa nggak terlalu aktif di kampus gitu ya? Pada awalnya ya karena satu, mata pelajaran dulu kan ada jadi kayak kita nggak ada liburnya gitu. Oh. Jadi kayak ya udahlah mending tidur aja di rumah, nggak usah gabung apa-apa gitu kan, manfaatkan istirahat gitu kan. Sekarang saat Arya udah semester akhir, banyak waktu luangan nih. Otomatis saya Arya tuh kayak apa ya? Kayak pengen nyalurkan waktu luang Arya gitu buat hal-hal yang kayak gitu. Jadi Arya itu mengalami kupu-kupu jenis pertama yang makan tidur ini di semester awal-awal pas lagi sibuk-sibuknya ya. Iya kayak gitu. Dan masuk ke fase kupu-kupu kedua mungkin udah jadi apa ya? Bukan kupu-kupu lagi kayaknya, udah balik lagi ke jadi larva gitu ya. Nah, si fase kedua ini Arya tuh udah masuk ke kupu-kupu yang ada kegiatan di luar karena semester akhir ini banyak waktu luang gitu ya. Iya kayak gitu. Oh iya, ngerti-ngerti sih. Mungkin bisa jadi kupu-kupu itu sebenarnya alasan dia pulang makan dan tidur tuh karena sibuk dan capek ya. Iya kayak gitu, betul sekali Novi. Tapi ada kegiatan lain juga kok mereka kalau misalkan lagi ada waktu luang, benar? Bener dong, masa kita diam-diam aja. Oh, jadi jangan bilang mahasiswa kupu-kupu itu nggak ada manfaatnya untuk hidup dan lain-lain ya, Sobat Kura-Kura yang kemarin tolong. Nah, mungkin terus pandangan Arya nih. Tadi kan udah pandangan terhadap kura-kuranya lebih ke sibuk gitu ya, terus kayak kenapa nggak aktif di kampusnya. Aku mau nanya nih, tapi ini bukan masalah ngaduin lebih unggul mana ya, ini kan berdasarkan persepsi Arya. Iya. Mana yang lebih better, mahasiswa kupu-kupu apa mahasiswa kura-kura? Buat sudut pandang dari Arya ya. Ya. Kan dari Arya nih. Ya. Orangnya Highlight. mageran. Arya orangnya mageran nih. Mageran. Otomatis
ya udahlah kupu-kupu aja lebih baik gitu kan, banyak waktu luang. Kita pengen kerja atau kita pengen aktivitas mau kita juga sih jatuhnya gitu. Oh, jadi lebih baik mahasiswa kupu-kupu. Wah, sepertinya dua kubu kupu-kupu dan kura-kura ini sangat sengit sekali ya. Mereka merasa dirinya sendiri benar-benar lebih baik tuh. Video sebelumnya kayak gitu, video sekarang juga kayak gitu. Jadi ya bingung mungkin ya buat sobat jagat yang lebih milih mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura, balik lagi ke kebutuhan masing-masing mungkin kayak gitu ya. Ya lebih ke udah masing-masing dan juga kayak sifat pribadi masing-masing juga sih. Benar, iya sih benar. Karena punya tujuan hidup masing-masing juga ya orang. Iya. Kalau menurut Arya nih, ada negatifnya nggak jadi mahasiswa kura-kura? Ada lah, jelas ada. Di saat kita mendapatkan relasi di luar kampus, relasi di dalam kampus itu semakin sedikit gitu. Jadi kita kurang akrab dengan di kampus-kampus gitu kan, dengan organisasi lain yang ada di dalam kampus, dengan himpunan mungkin atau dengan BEM kayak gitu-gitu. Oh, jadi mungkin relasinya juga luas di luar, sempit di kampus. Iya, kayak gitu. Kalau misalkan, dan yang sebaliknya, mahasiswa yang sebaliknya juga bisa jadi semakin luas di kampus, di luar malah semakin sempit. Tuh, jadi masing-masing ada sisi positif dan negatif. Gitu, benar ya? Benar. Nah, Arya punya pesan-pesan nggak buat mahasiswa kura-kura dulu nih pertama? Pesan buat mahasiswa kura-kura yang suka mandang kupu-kupu sebelah mata. Coba kasih tahu. Buat mahasiswa kura-kura, ingat, tidurmu berkahmu. Tidurmu berkamu. Tidur terasa banget sih, susah banget sih tidur akhir-akhir ini ya, karena gak ada waktu banget. Sibuk terus. Terus. Tapi ada pesan juga nggak buat mahasiswa kupu-kupu yang mungkin sekarang adik-adik tingkat ya, Iya, lagi banyaknya yang tadi makan tidur gitu. Nah, ada pesan nggak buat mereka? ada dong. Apa? Bangun untuk melanjutkan mimpimu atau tidur untuk mengejar mimpimu. Iya. Lanjutin hidup, lanjutin mimpi gitu ya. Pesannya benar-benar sangat bermanfaat banget sih. Ini kayak quotes of the day gitu ya dari Arya gitu, yang mahasiswa kupu-kupu gitu. Kamu ada harapan untuk diri sendiri atau misalkan kayak plan kamu ke depannya nih setelah lulus kuliah? Pengen dari Ari sendiri sih pengen punya banyak usaha ya, punya banyak relasi juga, pengen masa depannya cerah lah ibaratnya kayak gitu. Amin. Kita doakan semoga mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura ini menjadi dirinya sendiri dan menjadi versi yang lebih baik untuk kedepannya ya. Terima kasih Sobat Jagat yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Dan buat kamu yang masih bingung mau jadi kura-kura atau kupu-kupu, boleh tonton video ini dan video sebelumnya ya. Yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu.